Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Mas Syarif Hidayat pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Baik semuanya, semoga masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan materi yang berjudul tentang beriman kepada Rasul Allah, gimana meliputi pengertian, cara mengimaninya, nama dan sifat-sifatnya, perilaku yang mencerminkan beriman kepada Rasul, dan hikmah beriman kepada Rasul. Namun sebelum kita memulai pembahasan pada pagi hari ini, marilah kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ya, kita mulai pembahasan materi. Yang pertama, pengertian beriman kepada Nabi dan Rasul. Iman artinya percaya. Nabi itu artinya adalah seorang yang diutus oleh Allah dan mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri dan tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul adalah seseorang yang diutus oleh Allah dan mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya dan wajib disampaikan kepada umatnya. Ya, jadi wajib, kalau Rasul itu wajib. Wahyunya wajib disampaikan kepada umatnya. Beriman kepada Nabi dan Rasul artinya kita percaya dengan sepenuh hati bahwasanya Nabi dan Rasul itu ada, serta meyakini kebenarannya dan meyakini kebenaran akan ajaran yang disampaikan oleh para Nabi dan Rasul tanpa ada keraguan sedikit pun dalam diri kita. Beriman kepada Nabi dan Rasul, maaf ya tulisannya salah di sini, masih melekat. Harusnya beriman kepada Nabi dan Rasul merupakan rukun iman yang keempat. Ya, di sini beriman kepada Nabi dan Rasul, bukan malaikat ya, karena materi saat ini adalah Nabi dan Rasul. Itu beriman kepada Nabi dan Rasul merupakan rukun iman yang keempat. Hal ini didasari dengan kenapa kita diwajibkan beriman kepada Nabi dan Rasul. Hal ini sesuai dengan surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rusulih wal kitabil ladzina nazzala ala rusulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya dan Rasul-Nya, serta hari kemudian, maka mereka orang yang tersesat sangat jauh. Selain itu, dalam surat Al-Fat ayat 13 juga dijelaskan bahwasanya barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami menyediakan untuk orang-orang kafir yaitu neraka yang bernyala-nyala. Jadi dalam surat Al-Fat pun dijelaskan barang siapa ya. Jadi kalau kita tidak beriman, kita sudah disediakan api neraka. Nauzubillah. Makanya kita harus selalu beriman kepada Allah dan Rasulnya ya. Surat Al-Fat bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, wa man lam yu'minu billahi wa rusulih fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Ya, itu bunyi surat Al-Fat. Kemudian bagaimana sih cara kita mengimani para nabi dan rasul? Cara yang pertama yaitu kita tidak boleh membeda-bedakan antara nabi yang satu dengan yang lainnya. Kita harus percaya kepada semuanya, bahwasanya nabi yang ada itu semuanya adalah utusan Allah, dan nabi terakhir hanya Nabi Muhammad, selain itu tidak ada ya. Kita juga harus percaya dengan ajaran atau kitab-kitab yang pernah dibawa oleh para nabi dan rasul, mengikuti ajaran dan menjauhi larangannya. Selalu beribadah kepada Allah ya. Cara mengimaninya, kita selalu beribadah kepada Allah, percaya pada semua rasul, berdoa seperti doanya para nabi dan rasul ya, doa yang baik-baik ya, dan meminta ampunan atau meminta doa hanya kepada Allah.
Kemudian caranya itu kita meneladani akhlak para nabi dan rasul. Akhlaknya kan mulia semua ya, nggak ada yang kasar ataupun yang lainnya. Jadi kita harus contoh perilaku para nabi dan rasul itu sebagai bukti kita mengimani para nabi dan rasul. Kemudian kita dianjurkan untuk selalu bersolawat sebagai bukti bahwasanya kita beriman. Dengan kita bersolawat, kita selalu menyanjung para nabi dan rasul, maka kita akan dekat dengan beliau atau dengan para nabi dan rasul. Rajin membaca Al-Quran, selalu memperbanyak amal kebaikan ya. Jadi kita harus rajin membaca Al-Quran dan rajin beramal soleh. Nama-nama nabi dan rasul. Dalam hal ini ya, sebenarnya Allah sudah mengutus atau telah mengutus banyak nabi di alam semesta ini. Namun hanya ada 25 rasul saja. Jadi dari sekian banyak nabi, hanya ada 25 nabi yang menjadi rasul. Kalau nabi banyak, rasul hanya ada 25. Nabi dan rasul yang wajib kita ketahui hanya jumlahnya 25. Di antaranya yaitu pertama Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, Nabi Saleh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Ishaq alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Syu'aib alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Zulkifli alaihissalam, Nabi Dawud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari semua nabi ya, para nabi dan rasul itu memiliki gelar ya. Dari semua nabi itu gelarnya adalah alaihi salam, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi ketika kita menyebut nama-nama nabi, kita dianjurkan untuk menyebut gelar kehormatan di belakangnya. Contoh ketika disebut Nabi Ismail, kita menjawab alaihissalam gitu ya. Ketika disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita disebutnya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa berbeda seperti itu? Karena ya, alaihissalam dan sallallahu alaihi wasallam itu memiliki arti yang berbeda. Kita bahas artinya dulu ya. Alaihissalam itu memiliki arti ya, semoga keselamatan dilimpahkan kepada kalian, itu arti alaihi salam. Sedangkan arti dari sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memberikan sholawat dan salam kepadanya ya. Kenapa bisa berbeda seperti itu? Kenapa hanya Nabi Muhammad yang mendapatkan gelar sallallahu alaihi wasallam? Ya, hal ini dikarenakan Nabi Muhammad merupakan nabi terakhir dan nabi yang bisa memberikan syafaat atau pertolongan di hari akhir buat semuanya. Bahkan nabi-nabi sebelumnya pun meminta syafaat kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad merupakan nabi yang diutus oleh Allah sebagai nabi terakhir dan menyempurnakan akhlak manusia di muka bumi ini. Makanya Nabi Muhammad memiliki gelar yang berbeda. Makanya hal tersebut tidaklah mengherankan kenapa ya, kita semua diperintah untuk selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Bahkan perintah itu sendiri bukan hanya untuk manusia saja, melainkan juga bagi para malaikat, bahkan kepada Allah pun ya, Allah pun diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Quran Al-Ahzab ya, surat Al-Ahzab ayat 56. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Ya, Allah pun bersolawat, masa kita ya sebagai makhluknya tidak mau bersolawat ya. Allah aja bersolawat, malaikat bersolawat ya, kita pun harus bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi
wasallam atau kepada para nabi. Nah, oleh sebab itu gelar Shallallahu alaihi wasallam yang disematkan kepada Nabi Muhammad merupakan bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sebagai nabinya umat Islam. Dengan gelar itu pula setiap kali kita menyebutkan nama Nabi Muhammad, otomatis kita akan berselawat kepada beliau. Sifat Nabi dan Rasul. Sifat Nabi dan Rasul itu ada 3 ya, sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Kita bahas dulu sifat wajibnya. Sifat wajibnya itu ada 4. Yang pertama, sidik, yang artinya benar, jujur, atau murni. Ya, Nabi itu selalu benar, jujur, tidak pernah berbohong. Ya. Kemudian yang kedua, amanah. Amanah itu dapat dipercaya. Ya. Amanah itu dapat dipercaya. Contohnya kayak Nabi Muhammad waktu ada permasalahan di kaum Bani Israel, ya, atau di kaum kafir Quraisy, kaum kafir Quraisy itu Nabi Muhammad suruh menyelesaikan, karena dianggap oleh tokoh Quraisy Nabi Muhammad selalu jujur dan amanah, karena memang sifatnya para nabi dan rasul itu jujur dan amanah, atau sidik, amanah ya. Kemudian sifat selanjutnya itu tablik ya. Tablik itu artinya menyampaikan apapun wahyu yang diterima oleh para nabi dan rasul, khususnya rasul ya, oleh rasul. Karena kalau nabi itu tidak wajib menyampaikan, tapi kalau rasul wajib menyampaikan. Wahyu yang didapat oleh rasul itu semuanya disampaikan kepada umatnya. Tidak ada yang disembunyikan. Ya. Selanjutnya itu fatonah, artinya cerdas, pintar, pandai, dan jenius. Ya. Sudah jelas ya, nabi dan rasul itu sangat cerdas, sangat pintar, berbeda dengan manusia biasa. Contohnya, paling yang kita ketahui paling besar itu rata-rata kisahnya Nabi Muhammad. Ya. Contoh ketika Nabi Muhammad menerima wahyu pertama, Nabi Muhammad tidak bisa baca. Ya. Tapi apa? Ketika datang malaikat Jibril suruh ikutin baca, Nabi Muhammad langsung lancar ya, langsung bisa. Karena jenius ya. Itu sifat dari para nabi dan rasul. Sifat yang kedua yang ada pada nabi dan rasul itu sifat mustahil. Sifat mustahil itu apa? Sifat mustahil itu sifat yang tidak mungkin ada pada diri nabi dan rasul. Yang pertama, kisib, artinya berbohong. Nggak mungkin ya seorang nabi berbohong. Nabi itu selalu jujur apa adanya, tidak pernah berbohong. Kedua, khianat atau ingkar janji ya. Nabi itu tidak pernah ingkar janji, melainkan nabi dan rasul itu selalu menepati janjinya. Hitman artinya menyembunyikan. Gak mungkin rasul menyembunyikan wahyunya ya. Rasul itu selalu menyampaikan wahyunya, tidak ada yang disembunyikan. Ketika Allah memberitakan A, maka rasul menyampaikan A, tidak pernah disembunyikan. Itu mustahil ya. Makanya rasul itu memiliki sifat mustahil, kitman, yang artinya menyembunyikan. Kemudian baladah artinya bodoh ya, nggak mungkin ya. Jadi sifat mustahil itu sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh para nabi dan rasul. Ada 4, kisib, khianat, hitman, dan baladah. Yang terakhir sifat jaiz bagi para nabi dan rasul. Sifat jaiz itu apa sih? Sifat yang dibolehkan. Maksudnya yaitu nabi dan rasul pada dasarnya sama seperti kita, manusia biasa. Bedanya ya, para nabi dan rasul itu mendapatkan wahyu, sedangkan kita orang biasa itu tidak mendapatkan wahyu ya. Sehingga para nabi dan rasul itu merasakan apa yang kita rasakan, sama-sama merasakan apa yang kita rasakan, ada lapar, haus, tidur ya, bersuami atau beristri, itu sifat yang dibolehkan. Nah, itu sifat-sifat bagi para nabi dan rasul. Jadi sehingga ada 3 ya, sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Sifat wajibnya ada 4, sifat mustahilnya ada 4, sifat jaiznya ada 1, yaitu boleh. Maksudnya boleh itu sama dengan manusia biasa. Mengenal Rasul Ulul Azmi.
Ulul azmi merupakan gelar khusus bagi golongan para nabi dan rasul pilihan yang memiliki ketabahan hati yang luar biasa. Rasul ulul azmi ini ya, dari semua nabi dan rasul ada beberapa nabi atau beberapa rasul pilihan ya. Di sini ada 5 rasul pilihan. Rasulul azmi itu artinya rasul-rasul Allah yang memiliki keteguhan hati dan kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa tidak pernah menyerah dalam menyebarkan ajaran yang dibawanya serta selalu memohon kepada Allah agar kaumnya tidak diberi azab. Nah, hanya ada 5 nabi dan rasul yang memiliki atau yang mendapatkan gelar rasul ulul azmi. Siapa saja? Yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Itulah kelima nabi yang mendapatkan gelar Rasul Ulul Azmi. Dari 5 nabi ini, mereka atau beliau-beliau ini memiliki ketabahan dan keteguhan hati yang sangat luar biasa dan sangat sabar dalam menghadapi cobaan ataupun ujian. Semua nabi sama memiliki sifat sabar dan ketabahan, namun kelima nabi ini ketabahannya sangat luar biasa dibanding dengan nabi-nabi yang lain. Makanya 5 nabi ini mendapatkan gelar Rasul Ulul Azmi. Nah, dari penjelasan dan pengertian serta sifat-sifat para nabi, kita bisa mengikuti perilaku mereka ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perilaku seperti apa yang bisa mencerminkan kita beriman kepada Nabi Muhammad ataupun Nabi dan Rasul-Rasul Allah? Yang pertama, kita selalu taat kepada Allah. Itu kita mencerminkan beriman kepada Nabi dan Rasul, karena Nabi dan Rasul pun selalu taat. Selalu percaya adanya Nabi dan Rasul. Ya, tidak mempersekutukan Allah, mematuhi ajaran yang diterangkan dalam kitab suci Al-Quran, melaksanakan segala tuntunan syariah Islam, selalu berpikir positif, pandai bersyukur, menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, penyabar, jujur, istiqomah, dan tidak berbuat curang, hormat patuh kepada kedua orang tua, dan hormat patuh kepada seorang guru. Nah, dari perilaku yang ada ini ya, semuanya membuktikan bahwasanya ini perilaku-perilaku yang selalu diterapkan oleh para nabi dan rasul, sehingga ketika kita menerapkan perilaku ini pada diri kita, maka itu sudah mencerminkan bahwasanya kita beriman kepada nabi dan rasul ya. Para nabi selalu bersyukur, selalu berpikir positif, menghormati orang tua mereka, bahkan menghormati guru-guru mereka ya. Kalau ini semuanya kita terapkan pada diri kita, maka kita sudah mencerminkan perilaku kita beriman kepada para nabi dan rasul. Yang terakhir yaitu beriman kepada nabi dan rasul. Hikmah beriman kepada para nabi itu bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendorong kita untuk terus meningkatkan akhlak yang mulia pada diri kita, suka mendoakan kebaikan dan tidak sombong, senantiasa selalu berzikir kepada Allah, mendapatkan pahala dan ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian senantiasa selalu berbuat baik dan rajin beribadah kepada Allah, menumbuhkan perilaku sosial yang baik kepada sesama dan mengikuti serta mengamalkan ajarannya. Itu hikmah beriman kepada para nabi dan rasul. Dengan kita beriman kepada para nabi dan rasul, maka kita akan senantiasa iman kita akan bertambah ya, akan menambah kekuatan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian kita akan menumbuhkan rasa sosial pada diri kita ya, dalam bermasyarakat di kehidupan sehari-hari, dan masih banyak yang lainnya. Ya, mungkin itu aja penjelasan singkat tentang beriman kepada para nabi dan rasul. Intinya dengan kita beriman kepada para nabi dan rasul, kita sudah membuktikan sebagai umat yang beriman ya.
dengan cara salah satunya kita selalu mengamalkan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya ya, serta mengikuti ajaran yang ada dalam kitab suci Al-Quran, karena semua yang ada dalam kitab suci Al-Quran itu merupakan pedoman hidup bagi kita semua. Ya, di situ sudah tertuang ya, bahkan Nabi Muhammad pun sudah menjelaskan secara detail ketika kitab suci Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad dan disebarkan kepada umatnya. Kemudian dengan kita menghormati orang tua, menghormati guru ya, itu kita sudah mengikuti contoh perilaku para nabi dan rasul. Tujuannya kenapa kita harus menerapkan sifat-sifat para nabi dan rasul, baik itu jujur, amanah, dan lain sebagainya, agar kita dalam bermasyarakat bisa hidup tenang, rukun, dan dihormati orang lain, serta kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.